Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku Mela. Bidikan kita kali ini temanya itu tentang rencana indah semesta buat kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Judulnya itu ini semua tidak kebetulan. Ini sudah jadi rencana indah semesta buat kamu. Oke, Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Scorpio. Oke. Ini tidak kebetulan. Yang terjadi ini adalah sebuah rencana indah dari semesta untuk kamu. Ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Scorpio. Nah, jika di sini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Kita akan lihat ya, zodiak apa aja yang terkoneksi dengan kamu. Oke, ada The Hermit. Oh, ada Virgo, ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini ya. Jika ini adalah cerita kamu. Baik, Scorpio, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di bottom of the deck. Ada Ace of Sword ya, dan ada The Hermit. Aku melihat kamu akan mulai mendapatkan sebuah petunjuk ya. Petunjuk di dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, kita semua sih sebenarnya ya akan selalu mendapatkan petunjuk, tapi kita bisa nggak melihat itu? Kita bisa nggak merasakan itu? Itu yang terpenting. Terkadang kalau kita itu banyak dipengaruhi oleh energi-energi negatif, kita tidak akan melihat petunjuk itu. Justru hal-hal buruk yang selalu kita bayangkan dan kita pikirkan di sini. Nah, namun saat Scorpio merasakan bahwasanya udah benar-benar kayak untuk membersihkan diri kamu ya, kamu akan selalu mendapatkan petunjuk. Kamu akan selalu melihat petunjuk-petunjuk yang ada di depan mata kamu. Ya, itu. Mungkin contoh ya tentang seseorang misalnya. Seseorang yang mungkin akan menyukai kamu atau seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu ya. Atau justru seseorang yang akan meninggalkan kamu. Itu kamu akan selalu menemukan petunjuk. Karena mungkin beberapa dari Scorpio juga memiliki intuisi yang begitu kuat ya. Kamu sudah bisa merasakan nih, oh ini baik, oh ini enggak, oh ini jodoh aku, oh ini enggak gitu ya. Ya yang aku katakan tadi ya, mungkin ada seseorang yang akan mulai mendekat ke kamu. Kamu akan mendapatkan petunjuk itu. Salah satunya mungkin, kok bisa ya aku mikirin dia, kok bisa ya aku mimpiin dia gitu. Ya kok bisa ya tiba-tiba aja aku ketemu sama dia gitu loh. Kan itu sebenarnya kayak nggak kebetulan sekali gitu, seolah-olah ini adalah rencana dari semesta buat kamu, dimana mungkin di suatu ketika kamu bertemu dengan seseorang, ternyata seseorang itu akan menjadi jodoh kamu begitu ya. Itu sering terjadi. Terkadang ya kamu harus peka terhadap hal-hal yang kamu lihat di depan mata kamu ataupun yang kamu rasakan ataupun yang kamu alami ya. Karena ini ada sebuah peluang, hal-hal yang kau pikirkan itu akan bisa menjadi nyata ya. Karena petunjuk tadi yang kamu dapatkan ini. Oke. Nah, tapi kalau di sini ya, kalau di sini petunjuk itu salah satunya adalah seseorang yang mungkin akan berbuat hal-hal yang tidak sih sama kamu ya. Contoh misal pasangan kamu gitu. Dimana mungkin tiba-tiba kok aku ngelihat bayangan dia ya di sana dengan seseorang gitu loh. Nah, bisa saja mungkin dalam mimpi kamu itu kayak, "Oh, aku bermimpi dia ninggalin aku," gitu loh. Kok bisa? Ternyata ya mungkin
pasangan kamu itu akan menikah dengan yang lain, atau pasangan kamu itu kayak udah mulai perlahan-lahan untuk meninggalkan kamu, ya, atau dia membohongi kamu. Nah, di situ kamu akan merasakan sebuah petunjuk itu. Itu mungkin dalam hal percintaan kamu atau asmara. Kalau dalam pekerjaan, nah apalagi mungkin ya, beberapa dari kamu yang benar-benar kayak pekerja keras nih, yang intinya itu kayak bekerja aja gitu. Dan kamu pasti ingin ya, pekerjaan itu membuat kamu nyaman, lingkungan juga gitu. Nah, kalau kamu merasa melihat petunjuk-petunjuk bahwasanya ada orang-orang yang akan mengganggu kinerja kamu, ya kamu akan berkesempatan untuk menjauhi atau membatasi diri begitu ya, Scorpio. Aku lihat ya, di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands ini adalah gambaran dimana kamu yang benar-benar kayak mulai mencoba untuk bangkit. Nah, mungkin ini juga sebuah rencana semesta buat kamu ya. Kenapa kamu menemukan petunjuk ini? Kenapa kamu merasakan hal ini? Karena ternyata ya semesta menyuruh kamu sih untuk bangkit, untuk merubah gitu ya, untuk melewati fase baru ataupun yang lainnya. Karena nggak mungkin dong kamu selamanya berada di titik terendah ya. Nggak mungkin selamanya kamu tidak dihargai, nggak mungkin selamanya aku itu tidak dianggap ya. Saatnya aku harus menunjukkan diri aku kalau aku itu bersinar begitu ya. Nah, inilah gambaran di mana ada Nine of Wands, di mana kamu mulai mencoba untuk menata kembali hidup kamu. Kamu mencoba untuk keluar dari keterpurukan di sini ya. Walaupun banyak halangan rintangan, tapi kamu tetap berani untuk mengambil risiko ini. Kamu mulai mencoba untuk menjadi tegar gitu loh. Mulai mencoba untuk maju, mencoba untuk kuat. Dan ini akhirnya kamu bisa jadi kuat gitu loh. Karena kita itu akan menjadi kuat saat kita menemukan suatu masalah. Tapi kalau kita tidak pernah punya masalah, ya kita itu akan cemen gitu ya. Seperti itu. Oke? Scorpio inilah dia. Nah, ini juga gambaran ada Five of Cup. Five of Cup terlihat jelas sekali ya. Ini memang ada rasa kekecewaan, ada rasa kesedihan ya. Ada rasa kehilangan di sini. Kamu juga merasa kayak pernah disia-siakan gitu. Pernah diabaikan. Nah, tapi kamu merasa aku mendapatkan petunjuk. Sebenarnya masih ada harapan, ada cahaya di sini. Untuk kamu benar-benar kayak untuk memperjuangkan apa yang pantas untuk kamu miliki. Ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berani mencoba, kalau kita berani berusaha dan maksimalkan gitu loh ya. Oke. Aku juga lihat ya, mungkin beberapa dari kamu di Five of Cups ini terlihat jelas sekali ada kegalauan dalam diri kamu, entah mungkin karena seseorang mungkin sudah menyakiti kamu, seseorang yang kamu cintai ternyata mengkhianati kamu. Nah, di situ itulah kamu ambil hikmahnya. Bisa saja seseorang yang sudah mengkhianati kamu itu dia bukan yang terbaik buat kamu, nggak pantas. Karena kamu orangnya seseorang yang benar-benar kayak ya sudah bertransformasi dari dulunya, kamu nggak pantas untuk mendapatkan perlakuan itu dari mereka atau dari dia. Makanya saat kamu sudah meninggalkan, mencoba untuk bangkit, nah akhirnya ada perubahan. Perubahan di sini, perubahan besar-besaran dan banyak orang yang akan menanti kamu. Banyak orang yang akan mengharapkan kamu. Karena kamu sudah terlihat menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar kayak apa ya, kayak menerangi banyak orang gitu loh. Kamu mungkin sudah menjadi orang yang bersinar, orang yang baik, yang suka bantu orang, dan kamu lagi lebih berpikir positif begitu ya. Nah, aku juga melihat di sini ada Five of Wands. Pernah terjadi ya sebuah konflik juga. Konflik ini terjadi pasti ada hikmahnya. Dan konflik ini ya mungkin sudah jadi rencana Tuhan ya dari semesta alam buat kamu ini agar kamu bisa sadar kalau berkonflik itu ternyata nggak enak ya. Kalau kita berkonflik dengan diri sendiri apalagi, berkonflik dengan keadaan apalagi. Ya, saatnya aku ingin berdamai gitu loh. Berdamai dengan keadaan agar aku akan disukai orang, banyak mendapatkan keberuntungan, banyak mendapatkan keajaiban begitu. Ya. Dan aku juga merasakan bahwasanya di kartu uh, Six of Wands ini adalah satu gambaran kesuksesan, keberhasilan kamu. Mungkin dalam hal percintaan kamu, di mana mungkin ada seseorang yang akhirnya memperjuangkan kamu. Di antara mereka-mereka itu yang toksik mungkin ya, pasti ada yang benar-benar akan menjadi jodoh kamu. Tergantung kamunya bagaimana.
Apakah sudah berubah? Apakah kamu sudah menjadi lebih baik gitu ya? Dan itu yang terpenting. Oke, Scorpio. Karena di sini ada gambaran kamu akan sukses, kamu akan bahagia. Karena di sini aku melihat kamu sudah mulai bangkit, kamu sudah mulai menjadi seseorang yang bijaksana, kamu sudah mulai menemukan peluang-peluang, petunjuk-petunjuk ya. Akhirnya kamu sampai di titik ini. Oke, bahagia sekali ya, Scorpio. Kita akan coba lihat apalagi kah yang terbaca di sini buat Scorpio. Apalagi yang akan terbaca? Oke. Ada growth. Aku juga melihat ya bahwasanya kamu itu akan mulai bertumbuh ya. Bertumbuh ya. Apapun mungkin akan bisa kamu dengan mudah untuk mendapatkannya. Apapun itu. Ya, mungkin seseorang ataupun pekerjaan ataupun perbaikan finansial ya. Semua itu mungkin akan mulai bertumbuh. Karena apa? Karena kamu di sini mulai bisa menyembuhkan kesedihan-kesedihan, kamu sudah bisa mulai kayak jauh dari masa lalu, jauh dari orang-orang yang manipulatif, jauh dari orang-orang toksik sehingga kamu bisa benar-benar kayak menjadi pribadi yang benar-benar kayak berbeda banget gitu loh. Kamu bisa kayak healing, kamu udah healing banget. Healing itu tidak hanya sekadar untuk sementara ya, oh aku pengen liburan, aku pengen healing. Tapi setelah liburan itu kamu kembali lagi galau, kembali lagi gelisah gitu, khawatir. Nah, tapi saat ini kamu benar-benar kayak sudah bisa untuk melupakan semua masa lalu kamu yang begitu menyeramkan itu ya. Oke. Aku juga di sini ada honesty, ada I can always expect the truth from other, but I can expect it from myself. Terkadang kamu merasa kayak hmm, ya ada suatu kebohongan gitu ya, ada ketidakjujuran gitu ya, dimana kamu merasa kayak pernah dulu uh, memberikan kepercayaan nih kepada seseorang, entah itu teman, saudara, siapapun itu, tapi mereka menghancurkan kepercayaan kamu ya, dan akhirnya apa yang terjadi, semuanya berantakan. Kamu jadi merasa kayak meratapi, kamu menyesali ataupun kayak ya udah kamu nggak usah meratapi, kamu nggak usah menyesali, semua itu sudah diatur. Bisa saja itu adalah pelajaran buat kamu supaya jangan terlalu dengan gampang memberikan suatu kepercayaan kepada orang-orang yang mungkin kamu belum tentu sifat, karakter, sifat dia, sikap dia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi pelajari dulu, intinya kamu harus lebih berhati-hati lagi. Oke? Aku juga melihat di sini, kamu akan memahami kehilangan sesuatu itu sebenarnya adalah izin. I understand the losing something is an opportunity to appreciate it. Nah, aku memahami bahwasanya kehilangan sesuatu itu adalah sebuah peluang, kesempatan aku untuk mendapatkan sesuatu hal yang aku butuhkan, aku capai begitu ya. Nah, ini dia. Jadi kamu jangan merasa kayak kenapa ya hidup aku begini? Orang kayaknya happy-happy aja, orang kayaknya nggak ada masalah. Aku kok malah banyak masalah. Nah, jadi kamu harus tahu, sebenarnya misalnya kehilangan sesuatu, mungkin kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan ya. Contohnya tadi, kehilangan seseorang yang kamu cintai. Entah itu dia meninggalkan kamu atau meninggalkan kamu untuk selamanya. Tapi, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan yang terbaik. Seperti halnya yang aku katakan tadi di sini. Ya, ini ada service. I feel good when I can help other. Kamu merasa kayak benar-benar kayak bahagia banget, menjadi lebih baik saat kamu bisa membantu orang lain, ya. Scorpio, jadi ini adalah kebahagiaan kamu, kamu bisa membantu orang, apalagi mungkin kondisi kamu yang sudah mapan, kondisi kamu yang punya memiliki semuanya. Jadi kamu lebih ingin untuk berbagi gitu ya, berempati dan lain sebagainya. Karena itu adalah tujuan hidup kamu. Karena berbagi itu begitu indah gitu loh. Sehingga kalau kita selalu berbuat kebaikan, kebaikan juga akan datang kepada kita. Oke, Scorpio. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Scorpio. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan menemukan pesan-pesan positif. Sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.